Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Dokter Hantu. Bab 361 Mengapa kita tidak bergabung? Luo Yu hanya merasa seluruh tubuhnya melayang tak terkendali, seolah ada kekuatan yang mendorongnya dari belakang. Setelah didorong hampir 100 meter jauhnya, tekanan yang membuatnya sulit bernapas pun menghilang, dan ia merasa telah mendapatkan kembali seluruh kekuatannya. Nyonya. Dia menoleh ke belakang dan berteriak, hanya untuk melihat susunan berwarna darah yang rumit di tempat dia berdiri. Garis-garis merah darah yang halus mengalir dari tanah dan tampaknya garis-garis itu terbentuk oleh darah. Susunan darah yang besar ini memancarkan bau darah dan kematian yang kuat, dan melihatnya membuat hatinya bergetar tanpa sadar. Meskipun dia sudah menjadi penjaga Feng begitu lama, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi pemandangan yang begitu mengerikan dan mengejutkan. Ia harus segera pergi, tetapi ia melihat bahwa nyonyanya masih di sana. Tanpa berpikir panjang, ia ingin berlari kembali tetapi suaranya terdengar galak. Pergi ke tempat yang kukatakan. Jalankan perintahnya. Feng Jiu berteriak, suaranya dipenuhi tekanan yang mengagumkan dan membuatnya menghentikan langkahnya. Nyonya. Matanya merah, saat ia berjuang melawan emosinya, ia merasa sangat tidak enak di hatinya. Jika bukan karena dia, Nyonya tidak akan jatuh ke dalam kesulitan seperti itu. Jika bukan karena dia, Nyonya bisa saja melarikan diri, jika bukan karena dia. Risen menyuruhnya untuk segera mendengarkan perintahnya dan segera pergi karena dia terlalu lemah. Dia tidak dapat menahan tekanan dari seorang ahli Golden Core dan jika dia tetap tinggal untuk membantunya, dia hanya akan menyeretnya ke bawah. Dia tidak punya pilihan selain pergi dengan berat hati. Itu adalah nyonyanya. Nyonyanya lah yang mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menyelamatkannya. Bagaimana dia bisa pergi begitu saja? Cepat pergi. Feng Jiu berteriak dan tidak punya waktu lagi untuk memperhatikannya. Dia mengalihkan pandangannya dan melihat ke bawah ke arah susunan darah di kakinya. Susunan itu memiliki pola yang rumit dengan garis-garis rumit darah yang mengalir. Dia tidak tahu dari mana darah segar itu berasal, tetapi aura kematian itu terlalu kuat dan akan membuat siapapun merinding. Setelah Feng Jiu berteriak padanya, Luo Yu menggertakkan giginya dan berbalik untuk pergi. Api kecil, aku tidak bisa menggerakkan kakiku sama sekali, apakah kamu tahu cara menghancurkan susunan ini? Dia bertanya kepada Phoenix api kecil yang ada di ruangnya melalui pikirannya dan tatapannya tertuju pada lelaki tua layu yang duduk di tengah. Aku belum pernah melihat kakek tua itu bergerak dari posisinya, mungkinkah? Dia tidak bisa bergerak. Susunan jiwa darah ini adalah susunan jahat dan terbuat dari darah manusia. Posisi tempat benda tua itu duduk seharusnya adalah lokasi untuk menghancurkan susunan itu. Selain itu, tempat persisnya di mana dia duduk seharusnya adalah mata susunan itu. Di sanalah ki darah paling kaya dan dia seharusnya mencoba mengubah nasibnya. Jika bukan karena kamu yang menghancurkan rencananya, saat tengah malam tiba, tidak akan ada seorang pun yang hidup sama sekali. Suara Little Fire Phoenix yang tenang mengandung sedikit rasa kagum dan bermartabat. Setelah jeda sebentar, dia melanjutkan, sebaiknya kau berhati-hati, selama kau tidak menginjak garis keturunan dari susunan ini, kau tidak akan terjebak. Namun, benda tua itu bertekad untuk membunuhmu, kupikir yang terbaik adalah bergabung dengan keempat ahli Golden Core itu untuk melawan dan menyingkirkannya untuk selamanya. Ketika dia mendengar ini, dia juga merasa bahwa ini adalah satu-satunya jalan yang tersisa, itulah sebabnya tatapannya tertuju pada empat ahli inti emas. Keempat ahli inti emas itu melihat tatapannya tertuju pada mereka dan mata mereka langsung berbinar. Mereka mulai berteriak padanya, teman kecil. Tidak mungkin membunuhnya hanya denganmu, tetapi jika kau melibatkan kami, situasinya akan berubah. Teman kecil, bagaimana kalau kita bergabung dan melawan musuh bersama?